Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wal tatamil lisani yafqahu qawli amma ba'd. Saya ingin sekali menyapa teman-teman. Apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, ajaib. Untuk apa kita di sini teman-teman? Bersenang-senang. Ya, seperti fitrahnya kita hadir ada di dunia ini adalah sejatinya untuk bersenang-senang. Tetapi kenapa kita belum juga senang, belum juga bahagia? Karena kita hidup ada di masa lalu dan juga ada hidup di masa depan. Tidak hadir di sekarang ini. Coba amati teman-teman. Jangan nangis. Ya, di masa lalu jadi penuh dengan ada kepahitan. Enggak penuh sih, kadang selintas-selintas. Alhamdulillah, enggak penuh gitu ya. Alhamdulillah masih bisa dipenuhin gitu ya. Kemudian ada kekhawatiran di masa depan, apalagi berita-berita yang luar biasa lalu lalang gitu ya hadir. Dan itu bukan hanya berita yang selintas ada di online, ada di media sosial gitu ya, kadang juga hadir memang betul-betul di depan mata gitu kan ya. Masya Allah. Jadi memang kita perlu penguat gitu ya, penguat untuk selalu dalam keadaan yang positif. Bismillah ya, kita dalam keadaan yang lebih baik lagi gitu ya. Dan manfaatnya dari kita belajar itu kan saling mengingatkan gitu. Dan pada waktu kita siap belajar seperti ini, ya siap memperbaiki diri gitu ya. Nah, dari kita belajar, dari kita ibadah, sebenarnya kan makom tertinggi kita kan sejatinya kita ingin mendapatkan ridho. Betul apa tidak teman-teman? Ridhonya Allah ini udah, Masya Allah, kalau Allah ridho itu udah senyum aja gitu ya. Itu kayak lapang, mudah gitu kan. Nah, sejatinya bukan yang kita impikan, istilahnya di situ adalah rezeki semata, bukan, tapi sejatinya adalah ridhonya Allah, karena di situ kemenangan itu memang yang nyata ada gitu kan, dan betul-betul bisa hidup di sekarang ini gitu kan. Dari akumulasi selama 24 jam itu dan tersambung di hari-hari berikutnya, itu adalah merasakan kehadiran kita saat ini tanpa kurang suatu apapun. Bahkan saat ada tumbukan saja itu masih bisa tersenyum. Ridhonya Allah itu betul-betul kita ingin pegang gitu kan. Dan ini ternyata naik turun gitu ya, karena berkaitan dengan jiwa kita. Jiwa kita itu yazidu wa yangkus, naik turun gitu ya. Kalau misalnya yang naik ini kan makomnya Nabi Rasul gitu ya, naik terus itu. Nah, makomnya orang biasa memang yazidu wa yangkus, itu naik turun seperti spiritual meter yang Ustadz Mas jelaskan. Nah, alhamdulillahnya kita mau belajar. Alhamdulillahnya kita setia ya, di mana rezeki ini kita pegang peluk erat, memang menjadikan bekal kita, tidak sekedar kita ngaji kuping, bukan ya. Ngaji kuping itu yang mohon maaf gitu ya, teori gitu kan, hanya template ya, kemudian hanya di permukaan, yang didengarkan telinga kanan, keluar telinga kiri gitu ya, atau sebaliknya, bukan, tetapi didengarkan, disimak, lalu benar-benar berusaha untuk dimasukkan ke dalam kolbu, nanti fijas kita praktek. Nah, kita perlu tahu nih teman-teman, sebelum kita nanti menginjak ke materi ya, yang bismillah istimewa nih, luar biasa, karena ada amalan doa nih dari Rasulullah yang nanti akan dijelaskan oleh Bunda Pita. Ini adalah pengingat untuk diri saya teman-teman. Dan apabila ini menular gitu ya sampai ke Bapak Ibu yang ada di sini, alhamdulillah, karena memang
Kita di sini untuk bisa saling mengingatkan, oh iya ya, mungkin saya keluar dari real itu gitu kan ya. Dari real ridhonya Allah itu, maka kenapa sih keajaiban belum juga datang? Kan akhirnya koreksi gitu kan. Beruntungnya kita yang mau belajar gitu kan, mau dikoreksi gitu kan. Jadi maka pada saat ada koreksi seperti itu, berbenah segera gitu ya. Jangan sampai Allah yang koreksi gitu kan. Kalau Allah yang koreksi nanti berupa ada tumbukan yang kata dari pikiran kita itu tidak menyenangkan gitu. Padahal sejatinya seluruh yang Allah hadirkan ini semuanya baik, semuanya adalah cintanya Allah untuk kita agar terus dalam keadaan yang baik dan semakin ajaib. Nah, tanda-tanda dari Allah ridho ya, dari hasil kita belajar atau hasil kita ibadah, coba teman-teman amati. Ada yang pertama adalah ketenangan hati, yang sebelumnya belum didapatkan, sekarang ini didapatkan, atau setelahnya belajar itu didapatkan ketenangan hati. Saya udah tenang bunda gitu, saya udah tenang, tapi ternyata masih reaktif, itu berarti tidak tenang gitu. Saya sendiri kadang mengakui itu kan, karena saya menghadapi ada 35 orang setiap hari di rumah saya ya. Akhirnya bisa jadi ada letupan-letupan reaktif itu, dan pada saat itu pula bismillah, wow keren, praktek lagi gitu. Ya, yang pertama adalah ketenangan nih teman ya. Kemudian yang kedua adalah sudah tidak suka gitu ya, sudah tidak suka ya, ndak hobi nih mulut nih ya, ada perisai ada di mulut nih, gosip gitu kan ya, sudah ndak suka nih, baik dengerin gitu ya ataupun nyampein. Nah gitu kan, ini ada perisai di mulut kan ya, yang perlu kita lepaskan, perlu kita buka gitu kan, maka kita sudah ndak suka lagi gitu gosip mendengarkan maupun melakukannya. Lebih baik apa? Lebih baik terima kasih ya Allah, lebih baik zikir ya Allah, lebih baik mendoakan gitu kan ya, lebih baik tersenyum mendoakan, nah senyum sedekah. Kemudian juga lebih baik bersyukur, terima kasih, bersyukur ya, kemudian zikir, mendoakan gitu kan ya. Kemudian yang ketiga tandanya adalah mudah sekali berdamai dengan realita-realita yang ada gitu kan. Ketika realitanya ndak nyaman gitu ya, padahal itu ndak suka nih, tetapi itu tadi yang saya sampaikan sudah ndak reaktif, cenderungnya menerima keadaan. Nah ini teman-teman yang saya ingin sampaikan. Coba teman-teman, maaf ya, pagi hari teman-teman buka mata, sudah alhamdulillah, sudah afirmasi, contoh misalnya, terus ngaca gitu kan. Kemudian teman-teman tidak puas dengan diri teman-teman, itu nolak uang, nolak rezeki. Contohnya apa? Ya aku jerawatan ya aku gendut ya. Maaf ya misalnya gitu ya. Misalnya ini udah nolak rezeki teman-teman, ini dari ilmu energi teman-teman ya. Itu saja berarti apa nih, tidak terima keadaan gitu ya. Kenapa mataku kayak gini ya, para artis kan ya, hidungku ya dioperasi gitu. Teman-teman udah mending untuk ngilmu aja, apa sedekah, apa untuk belanja kayak gitu ya, kemarin di terapinya itu ya. bagi teman-teman gitu. Nah ini teman-teman ya, di antaranya hal-hal kecil gitu ya. Kenapa ya bibirku ndak kayak itu, aku kayak gini. Berarti di situ bagaimana mencacat gitu ya, ciptaan Allah yang itu pada diri kita. Kenapa perutku buncit gitu kan? Ya, gitu. Ini udah nolak rezeki nih teman-teman. Debu satu nempel tak gitu. Maka istighfarnya teman-teman, istighfarnya tambahin. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Terima kasih wahai tubuhku ya Allah. Terima kasih. Kesadaran itu harus dimunculkan. Bahkan pada waktu minum, wahai air, terima kasih. Kamu sudah menjadikan wasilah, alat untuk saya jadi lepas dahaganya.
untuk saya tetap segar bugar sepanjang hari. Mau mandi, lihat air, terima kasih. Lihat gayung, terima kasih. Masya Allah. Nggak ada tuh reaktif nyacat apa-apa, ndak. Apalagi contoh ya, mohon maafnya, apabila diberi sesuatu oleh seseorang, terima kasih. Walaupun ndak senang, terima kasih. Terima kasih. Terima keadaan gitu. Kalau protes berarti tolak uang, gitu kan, tolak rezeki. Malaikat kan melihat, gitu kan, ya. Jadi alhamdulillah, alhamdulillah, gitu. Senyum, alhamdulillah. Kasih lagi doa, gitu kan. Nah kan harus barter nih, ya kan. Ada hukum terima kasih, sudah terima, ya kita harus ngasih agar dapat terima lagi, gitu kan. Nah kalau sudah seperti itu, ini contohnya kan ya. Apalagi tentang pasangan hidup, kok masih mengeluh, apalagi tentang makanan yang disajikan di rumah oleh emak-emak misalnya kayak saya, kok masih mengeluh juga, ya hari ini masaknya apa, ya kok ndak enak kayak gini, dicacat itu makanan-makanan, lama-lama udah ndak usah di sini aja, ini rumah ini ndak menyenangkan bagi kita, tiba-tiba saja ndak punya ada dana untuk beli lauk, naudzubillah. Karena apa? Ndak terima keadaan, ndak terima kasih, gitu kan, ya. Akhirnya ndak hadir di situ ketenangan, gitu kan. Ada reaktif mulai muncul, gitu kan. Nah, ada dosa kembali ada di mulut, ya, ancaman, gitu kan. Ndak sengaja, gitu kan, ngomongnya berupa ancaman, ya. Ancamannya ndak mengancam yang bagaimana keras, enggak, gitu. Ya contohnya saya pada waktu itu saya jarang ke rumah saudara yang di Bojong. Oh kalau udah datang, oh gitu. Aku malah deg-degan semakin tidak datang udah gitu. Jadi kayak mengancam, itu kan. Disalah-salahkan, sibuk kerja sih ini itu bla bla bla, ya semakin jauh, nggak mau mendekat, gitu kan. Harusnya kan didekati, ya. Kemudian dimengerti apa sih kok ndak mudahnya apa, gitu kan, disambut dengan sejuk karena udah jauh-jauh datang kayak gitu kan. Ya ini sih ibaratnya ekspektasinya, gitu kan, tapi untuk kita kembali memang untuk ambil cermin, gitu kan, karena ilmu-ilmu magnet rezeki itu memang untuk dipraktekkan, gitu ya. Prakteknya itu setiap saat, Masya Allah, setiap dari kegiatan-kegiatan yang mengalir dari menit ke menit, dari menit ke jam, jam ke hari, gitu kan, terus menerus. Nah pada waktu ada pembenahan seperti itu, tentulah hati kita ikat dengan zikir itu terbaik. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Terus seperti itu, nikmat sekali, Masya Allah. Itu kemarin ada yang tanya ya, Bunda Kalisom atau Bunda Neneng, zikir malaikat gimana Bunda? Itu tadi bunyinya, zikir penarik rezeki, gitu. Karena menimbulkan ketenangan, menimbulkan kebahagiaan, ada penerimaan dari setiap apa saja yang Allah hadirkan melalui alam semesta. Alam semesta itu adalah seluruh apa isi yang ada di sekitaran kita itu, gitu ya. Baik itu ada yang makhluk hidup maupun yang benda-benda yang kelihatannya tidak hidup, gitu kan, ya. Nah akhirnya nanti kita akan menemukan ketenangan yang sejati, kayak ada terus gitu, tenangnya, senyum, gitu kan, alhamdulillah, gitu kan, ya. Tidak pernah kesepian udah, gitu, karena rame, ya, rame zikir di dalam, gitu ya. Kemudian kalau sudah tenang seperti itu, solusi-solusi akan berdatangan nih teman-teman, urutan-urutannya nih dari ridhonya Allah hadir itu. Apa sih yang tidak mudahnya kemarin, itu tiba-tiba nanti akan turun tuh solusinya. Pelan-pelan pintu-pintu kemudahan, pintu-pintu rezeki kebuka. Persoalan-persoalan yang terjadi tergantikan kemudahan. Nah, disitulah terjadi ada frekuensi cinta dan frekuensi rezeki itu selaras resonansinya. Tiba-tiba saja kesadaran baru hadir, makom baru spiritualnya menaik, ya. Yang sudah plus 6 nih di pintunya, gitu, nggak turun, gitu kan, ya. Tapi justru makin ke dalam lagi.
Mungkin ada turun tapi tetap masih kreativitas, masih semangat gitu kan. Nggak turun sekali gitu, nanti naik kembali, dan disitulah kesadaran yang memang kita butuhkan, dan begitu seru, luar biasa ya. Seru karena rezekinya itu datang terus gitu ya. Rezeki enggak sekedar uang nih teman-teman ya. Ada pertolongan dari Allah yang melalui dari orang-orang di sekitar. Ya walaupun mungkin ada tumbukan bisa dengan mudah dilewati. Bismillah akan tergantikan dengan kemudahan. Nah, seperti itu kurang lebihnya ya. Awalan dari saya ya, opening dari saya. Bismillah, teman-teman nanti untuk bisa mencermati apa sih tanda-tanda dari Allah itu ridho dari saya belajar. Nah, itu urut-urutannya tadi dari 1, 2, 3, 4 ya, yang akhirnya melahirkan ya ada keajaiban kembali berdatang. Karena pada waktu hati kita tenang di sana adalah ada muncul rasa bahagia. Muncul tuh bunga-bunganya, bahagianya di atas rata-rata, syukurnya di atas rata-rata gitu kan. Nah, nanti dari frekuensi tadi itu akan mengkristalisasi atau memadat menjadi ada finansial, menjadi uang, menjadi ada materi-materi yang teman-teman butuhkan gitu ya. Tentunya adalah untuk kita selalu mau ya iktibanabi agar bisa Allah ridhoi pula ya, karena Allah begitu cinta ya kepada satu makhluk ini yaitu Rasulullah SAW ya. Maka untuk kita selalu untuk patuhi, untuk kita bisa iktiba apa yang Rasulullah ajarkan ya, ada amalan yang membuat kita bisa sehat dan ajaib. Sehatnya ini menjadi bahagia, sehatnya ini menjadi penarik ya pintu-pintu rezeki yang lainnya berdatang. Keluarganya samara, alhamdulillah, bismillah, seperti itu ya. Nah, teman-teman semua, siapkan alat tulisnya ya. Alhamdulillah, sebelum nanti kita untuk bisa rilis ya dengan al-waqiah yang membahagiakan, karena kita menggetarkan ya. Menggetarkan ada dari anggota tubuh kita ya. Di antaranya adalah dari mulut kita juga, dari nafas kita gitu ya, dari pandangan tatapan mata kita, dari rasa dan pikiran kita bergetar semua gitu ya. Dengan apa? Membaca kalamnya yang ada Al-Fatihah, ada Al-Waqiah, dan ada surat-surat yang lain. Nah, di awal sebelum kita membaca Al-Waqiah ya, tentu ada nasihat-nasihat, ada materi-materi yang sangat diperlukan nanti untuk perjalanan kita praktek di 1 pekan ini nanti menjadi maksimal. Maka teman-teman simak, yuk ya, ambil alat tulisnya. Bagaimanakah amalan doa Rasulullah untuk bisa sehat aja? Kita sambut materi kita di malam hari ini yang powerful bersama Bunda Pita Nareswari dan Winda. Tahu tangannya. Silakan Bunda. Alhamdulillah, dahsyat. Terima kasih Bunda Susan, opening remindernya luar biasa ya, mengiringi keseharian kita ya sebagai bekal ya, praktek sehari-hari ya. Tadi ada poin penting yang perlu teman-teman garis bawahi. Kalau hadir dalam sebuah kajian, pilihlah kajian yang hadir secara lahir batin, bukan hanya secara jiping ya, tadi ngaji kuping. Mohon maaf, saya enggak semua baik. Alhamdulillah. Iya betul Bunda ya. Silakan Bunda. Jadi fisiknya ada gitu kan, hatinya ada, pendengarannya juga ada gitu. Itu lebih mudah untuk menyerap materi gitu kan, dan lebih mudah untuk praktek, sehingga ketenangan yang kita idamkan itu beneran turun gitu. Tadi ada ketenangan yang semu, ada ketenangan yang asli gitu.
kalau bilang saya sudah tenang tapi sebenarnya kadang-kadang masih aduh gimana ini gitu, berarti itu belum tenang. Ya seperti Berlatih itu. lagi. Masih perlu berlatih lagi Iya, dan perlu nggak apa-apa, berlatih lagi. Ya, seperti itu ya. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Susan. Nanti kita jumpa kembali ya di sesi praktek baca surat Al-Waqiah bersama teman-temannya ya, untuk menggulung energi baik yang akan kita gunakan ya, menemani perjalanan langkah keseharian kita di kehidupan kita satu pekan yang akan datang. Kenapa Al-Waqiahnya nggak bisa bertahan 1 bulan pun? Karena harus dari Kamis ke Kamis ya. Ya kalau dipakai 1 bulan sekali kurang gitu ya teman-teman. 1 minggu sekali pun sebenarnya kurang ya Bunda Susan. Iya. Kegiatannya banyak. Iya, kalau mau ajaib sebenarnya harus banyak-banyak membaca Al-Waqiahnya, kemudian banyak-banyak berjamaahnya, itu poin pentingnya sebenarnya ya Bunda ya. Daripada kita membaca sendiri-sendiri di rumah gitu kan, baca sendiri-sendiri di rumah, kita baca misalnya malam ini sudah berkumpul 42 orang, berarti 1 kali baca gitu ya, 1 kali membaca itu yang terhitung adalah 42 kali kita membaca Al-Waqiah gitu, dibandingkan kita membaca 42 kali sendirian gitu. Pasti teman-teman akan merasa mungkin haus, mungkin capek gitu kan, waktunya juga nggak ada gitu ya teman-teman ya. Nah ini kita bergulung ya bersama untuk menggulung energi membaca surat Al-Waqiah, dan ada ruqyah, ada ayatul syifa dan lain-lain sebagainya ya. Terima kasih, nanti kita jumpa kembali di sesi yang kedua bersama Bunda Susan Arkanisa ya. Sebelumnya saya izin menyapa teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Apa itu magnet rezeki? Satu sama Terhubung. Apa kita ada di sini teman-teman? senang-senang. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa ajaib? Buka perisainya. Apapun yang terjadi, kita harus selalu keren. Yakin bisa ajaib sama teman? Yakin bisa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Bismillah, innalhamdulillah. Salatan wa salaman ala Muhammadin wa rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa ludata min lisani yafqahu qawli. Ya teman-temanku, sahabat privat RFF dan LOP, mari kita buka majelis kita dengan bacaan doa pembuka majelis. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Saya doakan teman-teman yang hadir pada kesempatan malam hari ini badannya senantiasa sehat, bugar, prima, luar biasa, beserta dengan seluruh keluarganya. Anak-anak bertumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Pasangannya menjadi pasangan yang taat dan setia. Amin. Dikejar-kejar rezeki 5 miliar 1 bulan. Amin. Bisa haji dan menghajikan, umrah dan mengumrahkan. Amin. Yang kurang sehat bisa diangkat penyakitnya sembuh, pulih sehat seperti sedia kala. Amin. Kita semuanya memiliki aset minimal 10.000 dinar. Amin. Insya Allah semuanya bisa haji dan menghajikan, umrah dan mengumrahkan. Amin. Wafat husnul khatimah, mendapat syafaat Rasulullah, ditempatkan di surga Firdaus bersama dengan surga Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ya, tadi Bunda Susan sudah membuka ya opening pada kita hari ini ya, malam hari ini yang luar biasa, ada reminder dan poin-poin penting, dan semoga sudah tercatat ya dengan rapi untuk teman-teman semuanya, sehingga teman-teman pada malam hari ini sebelum kita membaca surat Al-Waqiah, teman-teman sudah bisa hadir secara hati ya, hadir secara kolbu
kemudian pendengaran, ya penglihatan, lebih baik open kamera gitu ya, supaya mendapatkan energi yang lebih bagus lagi daripada kita menutup kamera ya, karena menutup kamera itu kan seperti memasang penghalang gitu ya teman-teman, energinya kurang sampai ya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, saya izin ingatkan untuk menyiapkan botol yang diisi dengan air putih ya. Gunanya apa? Untuk membuat air doa atau air syifa yang bisa teman-teman gunakan ya untuk apa saja gitu ya, tergantung LOP hajat yang ingin dicapai oleh teman-teman. Kalau teman-teman ingin itu beneran menjadi air syifa alias air penyembuh ya, silahkan ya, bisa dibuat nanti saat sesi membaca Al-Waqiah ya berjamaah. Di situ teman-teman bisa menyiapkan air yang ada di sana. Itu yang serap ya di. Oke, izin tutup dulu ya Bunda Dharma. Nah, nanti pada saat pembacaan surat Al-Waqiahnya teman-teman boleh untuk tutup mic-nya, tapi kameranya usahakan terbuka. Karena apa? Banyak energi ya, berlimpahnya energi itu akan masuk ke dalam diri kita manakala kita membuka kamera. Sepengaruh itukah Bunda? Iya, walaupun kelihatannya sepele gitu kan, tapi ini benar-benar berdampak buat teman-teman, karena ini menunjukkan teman-teman hadir secara mindfulness, hadir secara jiwa, pikiran, hati, dan perasaan. Itulah yang disebut dengan mindfulness, seperti yang Bunda Susan sampaikan tadi ya. Jangan hanya sekedar jiping, ngaji kuping gitu. Kalau sekedar jiping mah, mohon maaf, di YouTube banyak ya kajian-kajian yang bisa teman-teman dengarkan, tetapi itu hanya sekedar teori ya, teman-teman dengar tapi teman-teman tidak praktek, itu akan menguap ya, ilmunya akan menguap, tidak ada bekas sama sekali. Tapi kalau di Magnet Rezeki yang namanya trainer gitu ya, trainer itu adalah pelatih ya, bukan ustazah, bukan kiai, bukan ustadz, bukan bunyai atau apapun sebutannya ya, Gus atau Ning atau apapun itu gitu kan. Mereka-mereka yang ahli dalam bidang agama gitu, memiliki julukan atau sebutan-sebutan khususnya dalam Islam gitu kan, dan itu sah-sah saja. Tapi kami gitu ya, diciptakan Ustadz Nasrullah diciptakan ya, karena ilmu Magnet Rezeki ini kan yang menemukan adalah Ustadz Nasrullah, dan Ustadz Nasrullah kemudian mengizinkan orang-orang yang sudah menjadi pengamal ilmu Magnet Rezeki ya, yang sudah belajar tahapan-tahapan dari jurus Magnet Rezeki untuk menjadi trainer atau pelatihnya gitu, asal pembelajaran yang beliau sampaikan itu sudah dipelajari secara lengkap gitu ya, baik camp offline, camp online, kemudian SHMR, THMR gitu kan. Jadi ketika teman-teman sudah siap gitu, saya ingin ajaib lebih gede gitu, mari ikut saya dan Bunda Susan gitu kemana gitu, berlatih menjadi trainer di TFT ya, yang sekarang sedang diselenggarakan di Jakarta gitu ya, di Bogor ya, di Green Peak gitu oleh Ustadz Nasrullah. Hotelnya ada Hotel Green Peak ya, untuk TFT yang batch 11 ini gitu ya. Dan saya dulu berangkat juga hotelnya sama di Green Peak gitu. Hotelnya keren banget, bintang 5 teman-teman semuanya. Ada kolam renangnya di sana ya, pokoknya luar biasa sekali gitu ya. Nah, ini kemarin saya rame di grup, diajak reunian sama teman-teman yang angkatan ke-7, katanya pengen reunian di Bali gitu. Mudah-mudahan ya, amin, bisa terkabul. Nah, teman-teman semuanya yang berbahagia ya, pada kesempatan malam hari ini saya mengambil tema khusus tentang amalan kesehatan ya, yang pernah dipraktekkan oleh Gurunda Maha Guru kita yang super dahsyat ya. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, Nabi terbaik dari yang terbaik gitu, di seluruh semesta itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, beliau ini mengajarkan beberapa doa yang bisa kita gunakan sebagai amalan kita sehari-hari, dan tentunya doa ini bukan sembarang doa, dan doa ini tidak bisa kita ucapkan hanya lisan saja, karena harus pakai getaran di sana ya, getaran bahagia, getaran bahwa yakin
ingin sembuh dan juga getaran teman-teman semuanya ya, bahwa merasa ini adalah sebuah realita yang bisa Allah berikan gitu ya, sebuah keajaiban yang bisa Allah berikan untuk semua orang ya, ada kunnya, ada kehendaknya ya di sana gitu ya. Seperti apa amalan tersebut, teman-teman silahkan siapkan alat-alat tulisnya agar kita mudah nantinya untuk mengulang kembali gitu. Itu pentingnya mencatat adalah manakala kita bisa mengulang kembali nah saat kita butuh gitu. Ini ada catatan tentang amalan doa gitu. Nah itu kita buka-buka bukunya gitu. Saya miliki ini pernah diajarkan oleh guru saya dulu ya sebelum Ustadz Nasrullah. Amalan ini adalah tentang sebuah amalan yang bisa kita langgengkan, dan amalan ini salah satunya bisa kita baca di ibadah harian kita, di ibadah zikir pagi dan petang gitu ya. Silahkan teman-teman siapkan alat tulisnya. Saya izin untuk menyiapkan screen-nya supaya teman-teman lebih mudah untuk memahami. Ini adalah sebuah amalan yang biasa dilanggengkan oleh Rasulullah ketika beliau tidak sehat ya. Teman-teman semuanya, ketika kita menjalani aktivitas harian kita gitu. Apakah teman-teman pernah tiba-tiba merasa pusing, kurang sehat, tidak enak badan, merasa kayak masuk angin dan lain sebagainya gitu ya. Ini tidak hanya terjadi pada orang-orang dewasa atau orang-orang tua saja. Demikian pula halnya dengan anak-anak atau anak-anak muda gitu ya. Dan seringkali kita baru menyadari bahwa diri kita tidak sehat ya, manakala kita benar-benar udah lemes, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Atau tubuhnya memberikan reaksi sinyal badannya tidak dingin alias panas gitu, atau mungkin dari hidungnya gitu merasa pengen bersin terus, atau pengen tidak bisa mencium ya panca inderanya, atau alias hidung mampet. Nah, tiba-tiba tenggorokannya gatal, pengen batuk-batuk gitu kan. Di saat itu ya ada virus influenza yang menyerang kita. Nah, setelah virus influenza ini menyerang kita, ternyata persendian juga kena. Biasanya orang-orang yang kena penyakit influenza itu bawaannya lemes, ngantuk, nggak mau ngapa-ngapain, dan sendi-sendi juga rasanya sakit. Tapi sakitnya tidak seperti sakit kalau orang asam urat ya. Kalau orang asam urat itu biasanya sendinya kalau tidak sehat itu diiringi dengan pembengkakan, bengkak gitu, ada absesnya di sana, kemudian nyerinya luar biasa gitu kan. Itu tanda-tanda dari asam urat yang tinggi gitu. Nah, kerap kali anak-anak muda baru menyadari betapa berharganya nikmat sehat setelah tubuh benar-benar tidak berdaya. Misalnya ya, anak muda itu kan hobinya nongkrong-nongkrong, kemudian mereka itu ngobrol gitu, dan nggak terasa ngobrolnya itu sampai pagi, ada yang sampai jam 1, jam 2 baru pulang ya. Kadang-kadang anak-anak seperti itu gitu, apalagi anak-anak usia remaja gitu ya. Dan setelah itu ya kurang sehat. Nah, maka sahabat semuanya, ini tidak terjadi pada anak-anak muda saja. Ini terjadi juga pada tubuh kita, reaksi tubuh kita orang-orang yang tua manakala kita over kapasitas gitu, atau kelebihan kapasitas. Dalam artian apa? Banyak beban ya, persoalan yang tidak bisa kita nikmati secara bahagia, tidak enjoy gitu ya. Nah, tidak enjoy gitu. Nah, saya ini sedang dikejar-kejar rezeki yang alhamdulillah cukup banyak ya, sejak bulan kemarin sampai dengan bulan ini gitu kan. Ada target deadline ya, mungkin Bunda Trimurni juga sudah paham gitu ya, deadline-nya dari seorang kepala sekolah apa gitu. Dan alhamdulillahnya saya diamanai 2 sekolahnya gitu kan. Saya ada jabatan pelaksana tugas harian gitu di SD tertentu. Nah, otomatis kerjaannya juga double. Nah, setelah kerjaannya double, kemudian saya harus bolak-balik dari SD 1 ke SD yang lainnya supaya saya melayani semua gitu ya, melayani semua yang ada dalam sekolah tersebut, di 2 sekolah tersebut. Nah, ini membutuhkan tenaga ekstra. Ya, ini baru tenaga, belum lagi pikiran gitu ya. Pikirannya saya harus mengupload administrasi yang demikian banyaknya. Nah, ketika saya sudah 2 SD mengupload
upload administrasi, mengisi surveinya juga harus 2 kali ya, entah itu survei lingkungan belajar, entah itu survei apa Bangkom digital dan apalah itu gitu kan, yang ada deadline-nya, dan termasuk mengisi pengembangan mutu gitu, itu juga 2 SD. Terus yang terakhir di SD definitif saya diamanai lagi mengisi lokus PEKPP ya, sebagai penyelenggara pelayanan publik yang baik di Kabupaten Pemalang. Masya Allah, luar biasa gitu. Ya, rutinitas sehari-hari saya seperti itu. Nah, kalau saya tidak pandai-pandai untuk mencuri waktu istirahat, atau saya tidak pandai-pandai menikmati segala pekerjaan saya gitu kan, pasti saya burn out ya. Pernah ya, namanya manusia, wajar, manusiawi itu, apalagi pegawai, judulnya pegawai gitu. Pegawai itu pasti dikasih gawean gitu kan, gawean kalau orang Jawa bilang gitu kan. Apa saja itu gitu, banyak sekali. Dan kalau dalam kondisi fisik yang tertentu kan, rasanya tubuh ini memberikan sinyal untuk istirahat, tetapi saya tidak bisa mengabaikan hal yang lain. Apa itu gitu? Anak-anak saya gitu ya membutuhkan perhatian, suami juga membutuhkan perhatian gitu kan, kondisi rumah juga membutuhkan perhatian, apalagi orang tua juga membutuhkan perhatian, karena orang tua sudah ada umur gitu, alias sudah lanjut usia gitu kan. Nah, ini juga butuh perhatian. Nah, bolak-balik kadang-kadang luar biasa lelahnya gitu, luar biasa lelahnya. Ini tubuh merasakan sinyal-sinyal itu. Nah, dari tubuh yang memberikan sinyal, apakah kita hanya bisa mengabaikan gitu? Nah, pokoknya saya harus mengejar deadline, mengejar target saya, mengejar rutinitas saya, tanpa peduli dengan keluhan-keluhan yang dikirimkan oleh tubuh saya atau pegal-pegal gitu ya, yang membuat diri saya, tubuh saya ini sudah berontak gitu. Kamu jangan dolim sama tubuh kamu sendiri gitu. Gitu seperti itu. Nah, di saat titik itulah saya merasa saya butuh jeda gitu. Saya butuh healing gitu. Dan healing itu tidak harus selalu keluar gitu, keluar kemana, berwisata gitu, nggak harus seperti itu. Mana bisa berwisata, tugasnya banyak banget gitu kan, kita nggak bisa enak-enakan untuk berwisata teman-teman. Nah, di saat itulah saya mengambil jeda dengan apa ya, salah satunya masuk ke ruang healing, di ruang terapi syukur sadar nafas kemarin malam dengan metode baru yang diajarkan oleh Bunda Susan gitu. Seketika saya langsung ajaib, wah luar biasa banget gitu kan. Makanya ketika Bunda Susan bilang, Bunda Vita saya punya metode baru, tolong di share ke grup-grup gitu. Nah, saya ngajakin teman-teman yang ada di grup RFFLOP nih gitu kan. Nah, saya langsung meneruskan gitu, orang-orang yang langsung bertestimoni setelah terapi itu seperti apa gitu hasilnya. Dan memang sengefek itu teman-teman ya, memang sengefek itu. Dan saya merasakan sendiri kemarin malam, mungkin teman-teman mendengar suara saya agak sengau gitu. Saat itu saya hidung kurang bisa bernafas dengan lega gitu, karena mungkin karena kelelahan, terlalu banyak angin ya, akhir-akhir ini musim berangin gitu. Dan ketika saya merasa kok ini hidung kok nggak bisa nafasnya plong gitu kan, saya harus ngapain gitu kan, saya minum jahe, saya minum jamu tolak angin gitu, masih sama aja. Ya udahlah, saya coba masukin ya ke ruang terapi syukur dan sadar nafas. Dan kemarin malam saya jujur gitu ya teman-teman, ada efek yang diberikan oleh Bunda Susan ya, karena efeknya memang ketenangan di sana gitu kan. Saya bisa kayak masuk kuantumnya, itu benar-benar masuk kuantum yang menurut saya itu lama, tapi ternyata saya cuma itu cuma 5 menit gitu, tapi bagi saya itu lama. Nggak tahu, ketika tiba-tiba saya membuka mata, saya dengar suara Bunda Susan lagi. Nah, itu kok saya merasanya saya udah tidur berapa lama, ternyata saya lihat jam baru 5 menit gitu. Tapi saya merasa setelah saya membuka mata ya mendengarkan Bunda Susan lagi masuk ke dalam sesi terapi gitu kan,
itu enak banget gitu, badannya kok kayak terasa bugar gitu kan. Nah setelah itu Bunda Susan masuk ke dalam sesi yang emosional tuh gitu sampai nangis-nangis gitu kan. Itu melepas beban banget teman-teman ya, melepas beban banget. Nah di situ kita nggak perlu melepas beban healing itu harus teriak-teriak gitu kan, atau harus pergi ke puncak gunung atau menyusuri lembah atau masuk ke berenang di dalam pantai gitu kan. Nah itu memang bisa sih, memang bisa memberikan efek yang bagus. Cuma kan di sela-sela waktu yang tidak kita miliki, ruang yang paling cepat healingnya adalah satu, membaca Al-Quran gitu, dua, mendengarkan nasihat-nasihat yang baik gitu. Karena memang jiwanya sedang lapar di situ. Yang kita pakai adalah badannya terus menerus, jiwa kita sedang lapar di situ. Nah tubuh kita yang kewalahan itu bisa mengakibatkan kita terbaring tidak sehat gitu kan. Nah supaya kesibukan itu tidak membuat kita jadi burnout gitu kan, dikejar-kejar kesibukan yang ibaratnya mati-matian gitu mati-matian bahasa disiplin katanya, tidak disiplinnya seperti itu gitu ya. Nah, sehingga kita merasa Bunda saya nggak sehat, saya begini, saya begitu gitu kan. Nah, kalau kita menikmati semua beban kita dengan enjoy gitu, sebenarnya saya tidak terlalu pusing gitu ya, pusing dalam artian ya ini memang sebuah tanggung jawab saya, ini adalah deadline yang harus saya kerjakan, tetapi di sini saya mau menikmati setiap proses gitu. Saya tidak peduli hasilnya apa, bagus apa enggak gitu. Apalagi kemarin saya juga harus uji kompetensi dan lain sebagainya gitu. Ya dari jarak sini ke sana bolak-balik itu ada berapa kali sendiri dalam sehari gitu. Tapi it's okay for me, it's fine gitu kan. Untuk saya ini adalah sebuah hal anugerah dari Allah gitu. Dan saya mencintai itu dan saya menikmati itu. Saya tidak merasa ini adalah sebuah beban, tapi saya menjalankan semua tanggung jawab saya gitu kan, yang Allah berikan, amanah yang Allah berikan kepada diri saya ini dengan sebaik mungkin gitu. Sebaik mungkin sebisa saya, tanpa saya harus mengabaikan hak-hak orang lain, yang mengabaikan terumbu-terumbu karang yang harus saya rawat dan harus saya jaga di sana. Jadi saya nikmati setiap prosesnya dengan enjoy. Saya tetap relax. Makanya orang-orang kalau melihat saya katanya, dengan segitu banyak kegiatan saya gitu, ada yang merawat 2 sekolahan, bisa merawat anak-anaknya juga, kemudian saya bisa mengembangkan magnet rezeki juga gitu kan. Apa kamu nggak capek? Ya, capek ada, tapi saya tidak capek secara batin. Ya, batin saya bahagia, saya happy gitu. Jadi saya nggak merasa walau badan saya capek gitu. Dan alhamdulillahnya dibuat rehat, dibuat seperti kemarin masuk ke dalam ruang healing gitu kan. Saya mendengarkan sinyal-sinyal tubuh saya gitu. Ya selesai teman-teman. Dan setelah sesi terapi dia bangun, kemudian saya tidur, bangun tadi pagi itu nyaman banget, udah nggak ada namanya keluhan hidung tersumbat gitu kan. Benar-benar saya sudah bernafas dengan lega gitu ya, karena beban saya sudah saya taruh ya ke semesta gitu, dan beban saya sudah saya berikan kepada Allah gitu. Allah yang menciptakan beban-beban ini, maka Allah yang akan menyelesaikan, membantu saya menyelesaikan gitu. Dan alhamdulillahnya saya sangat-sangat didukung oleh teman-teman saya yang guru gitu ya di lingkungan tempat saya bekerja, dan mereka berlomba-lomba untuk meringankan pekerjaan saya. Bu, udah dikerjakan, saya sudah mengerjakan bagiannya Bunda. Benar nih gitu, benar gitu. Padahal saya tidak minta itu gitu. Saya bisa mengerjakan, cuma memang ada jeda waktu gitu. Nah, tapi mereka membantu saya dengan sukacita dan sukarela, termasuk hari ini tadi gitu. Hari ini tadi ada rapat dengan wali murid dengan dewan komite gitu, dan melaksanakan untuk pelaksanaan program sekolah, dan saya melihat antusiasme yang luar biasa dari mata-mata beliau-beliau ini gitu, wali murid yang luar biasa mau bekerja sama dengan saya. Itu juga sebuah anugerah dan sebuah rezeki gitu yang besar buat saya gitu. Nah, seringkali penyakit hadir ya teman-teman itu untuk membersihkan dosa, untuk membersihkan dosa-dosa yang ada di dalam diri kita gitu kan. Maka ya teman-teman perhatikan gambar ini ya, ketika
ketika seorang manusia ini ya ada debu-debu hitam, ya itu ibaratnya dosa yang menempel di dalam diri kita, gitu kan, maka itu harus dibersihkan secara internal. Ya, membersihkan secara internalnya itu seperti apa? Yaitu dengan rajin-rajin membuka perisai, membaca istighfar, kemudian sholat taubatnya. Karena istighfar adalah pembersih ya dari dalam untuk segala penyakit kronis yang berasal dari hati. Dengan memperbanyak istighfar, teman-teman akan menurunkan ego dari dalam diri kita sendiri. Ego saya pengen menyerah banget dengan pekerjaan ini. Kenapa saya harus menanggung beban ini? Gitu. 2 kali lebih besar dari orang lain. Tapi memang ini sudah wajarnya, sudah menjadi tugasnya. Mungkin orang lain juga mengerjakan pekerjaan yang sama gitu, tapi saya tidak melihat itu gitu. Nah, pada disitulah saya memunculkan rasa apa yang bisa saya syukuri di tengah pekerjaan saya yang tidak ringan ini gitu kan. Saya melihat dengan pandangan matanya Allah itu seperti apa ya gitu kan. Nah, ketika itu gitu kan, saya kemarin gitu ya, hari apa ya, berarti hari Selasa gitu ya, hari Selasa itu saya mengerjakan sebuah proyek gitu yang diberikan oleh Wardah Inspiring Teacher. Saya masuk ke dalam kelas itu, saya bertemu dengan anak-anak usia 11 dan 12 tahun. Saya ajarkan literasi digital ya, bijak menggunakan gawai gitu, bijak menggunakan HP gitu kan. Mereka saya kasih tugas berperan menjadi detektif gitu ya, detektif yang menguasai gawai gitu. Nah, setelah itu mereka antusias begitu. Di sisi lain gitu saya dapat WA gitu ya, begitu saya sudah selesai ngajar, saya lihat HP saya dapat WA, ada yang nanya gitu kan, teman saya, Bunda Vita di mana? Saya ada di dalam kelas, saya bilang seperti itu. Lah, ngapain di kelas gitu kan? Saya sedang mengajar. Ya, kok ngajar ya? Saya kangen ngajar, saya bilang kayak gitu. Nah, terus ini ada pelantikan loh. Pelantikan apa Pak? Itu pelantikan pengurus pramuka. Kok nggak ikut? Nah, saya nggak dipanggil, ngapain saya ikut? Saya bilang kayak gitu. Nah, terus kamu baik-baik aja? Of course saya baik-baik saja gitu. Saya nggak merasa itu apa namanya sebuah mereka dapat pekerjaan kok saya enggak gitu kan, ibaratnya kayak gitu. Saya nggak merasa iri sedikit pun gitu. Itu bukan sebuah hal yang harus membuat saya iri gitu kan. Ya, itu pekerjaan mereka, itu sudah menjadi jatahnya mereka, ini jatah saya gitu. Saya menyelesaikan bagian saya sebaik mungkin gitu. Jadi nggak ada beban di sana gitu. Saya nggak ada rasa kecewa, iri hati atau kenapa sih yang dipanggil orang-orang itu saya nggak dipanggil. Enggak, saya nggak pernah merasa seperti itu teman-teman. Atau misalnya saat orang lain berlomba-lomba, saya ingin bekerja ditempatkan di sini gitu kan. Saya nggak pernah minta apapun. Dari awal saya dilantik menjadi guru maupun dilantik menjadi kepala sekolah gitu. Apapun yang Allah berikan gitu kan. Meskipun itu lewat coretan tangan dari manusia, saya ditempatkan di sini gitu. Saya jalani gitu dengan sukacita gitu, dan alhamdulillahnya itu membuat hati saya lebih mudah menerima dan nyaman gitu ya. Dan manakala ada rasa ketidaknyamanan, ya perbanyak istighfar gitu ya teman-teman. Lalu ya istighfar itu bisa menjadi pembersih internal dalam diri kita, dan itu akan membentuk sebuah perisai ya, perisai energi. Nah, salah satu perisai energi yang bisa kita gunakan untuk meraih keajaiban kita adalah perisai sedekah gitu ya. Itu adalah baju yang bagus ya, perisai yang bagus, perisai energi yang bagus untuk kita. Kenapa? Karena sedekah itu ternyata bisa menolak balak. Balaknya terutama dari ketidaksehatan atau penyakit yang menyentuh dari tubuh atau fisik kita gitu ya. Nah, teman-teman yang berbahagia, nah ini kondisi kolbu kita. Baik teman-teman semuanya, ini kondisi hati. Nah, ini kita ilustrasikan ya dengan kondisi hati yang mengeras bagai batu dan hati yang bersih ya. Hati yang bersih, yang cemerlang, glowing ya, berwarna keemasan. Nah, ada 2 kondisi hati. Yang pertama, hati yang tidak lembut gitu ya, hati yang mengeras, yang membatu. Itu karena lemahnya iman. Nah, hati yang
lemah gitu. Iman yang lemah itu terdiri dari ya, beberapa gejala. Salah satunya ketika kita beribadah terasa tidak ringan, berat gitu ya. Mau sholat kok sungkan, kemudian mau ikut kajian kok malas gitu, kemudian mau baca Al-Quran kok malas gitu. Nah, maka lama-kelamaan hidup akan terasa hampa. Nah, penyakit fisik akan mudah masuk ke sana. Kenapa orang ada yang kena penyakit diabetes, kena penyakit tekanan darah tinggi, kena penyakit stroke atau sering pusing ya? Karena mereka memblok apa? Spiritualnya sendiri. Energi spiritual yang harusnya terisi itu mereka kosongkan sehingga terciptalah hidup yang hampa. Akibatnya ketika terjadi keluhan fisik, saya kok pusing ya, gitu kan. Hidupnya terasa nggak baik-baik saja, hidup terasa hampa, gitu kan. Karena itu tadi jiwanya tidak pernah mau belajar, gitu. Maka Allah akan menimpakan apa? Menimpakan ketidakbaikan, semakin bertumpuk-tumpuk, perisainya akan semakin bertambah. Tentu saja orang yang seperti ini tidak ajaib. Kalaupun dia bisa ajaib, ya misalnya keajaiban bagi dia adalah hanya berupa uang atau finansial gitu ya. Kalaupun dia bisa ajaib gitu, dapat finansial yang lebih dari teman-temannya, itu hatinya akan terasa kurang dan kurang. Dia tidak terasa mencukupi gitu ya, tidak merasa apa yang Allah berikan cukup ya. Tapi seperti yang Bunda Susan bilang, sampaikan tadi di awal ya, apa yang dinamakan dengan energi cukup tapi dia tidak merasa cukup, yaitu mohon maaf artis gitu ya. Artis tidak merasa cukup dengan penampilan yang dia miliki itu, padahal udah cantik, udah ganteng gitu kan. Dia merasa hidungnya kok kurang mancung, dioperasi lah gitu kan, karena kurang bersyukur gitu kan. Saya punya uang kok, suka-suka saya dong operasi apa enggak gitu. Memang, tapi alangkah baiknya daripada mubazir dan tertolak oleh Allah gitu kan, lebih baik uang yang digunakan untuk operasi itu bisa disedekahkan untuk orang lain gitu kan. Atau saya nanti bisa mendapatkan balik lagi, kan artis kan banyak penghasilannya, bener, tapi nanti akan ada rasa yang kurang dan entah apa itu, jiwanya akan terasa hampa karena tidak ada rasa syukur di sana. Ya, lalu bagaimana saya bisa menikmati itu semuanya, termasuk menikmati proses terapi ya teman-teman. Nah, menikmati proses terapi yang ada di ruang syukur sadar nafas itu benar-benar bisa membuat hati bahagia. Saya belum bisa membayangkan itu karena belum bersihnya hati. Ya, kemarin Bunda Susan bilang ini pakai balon aja. Nah, ternyata dikasih ilustrasi balonnya. Nah, langsung dapat gitu kan. Langsung dapat teman-teman meniupkan balonnya di sana gitu. Nah, seperti itu teman-teman, masuk ke dalam dunia kuantum gitu. Lalu hati yang terbuka, hati yang bersih itu yang seperti apa? Hati yang mau belajar, hati yang mau sembuh, hati yang mau menurunkan garis kebenaran, hati yang mau membuka perisai rezeki. Ya, salah satunya adalah dengan banyak cara ya, 4 cara di sini yang saya sebutkan. Memperbanyak istighfar, merutinkan Al-Quran dibaca, kemudian menjaga sholat malam, menjaga sholat duha gitu kan. Ini adalah menjaga ibadahnya gitu ya. Dan sering-seringlah mengingat pemutus kenikmatan dunia teman-teman. Nah, yang terakhir itu apa? Mengingat kematian, bahwa kita semua pasti akan mati. Mati itu pasti terjadi gitu. Maka ketika kita hidup di dunia ya, cukupkan rasa syukur, cukupkan dengan ibadah ya, ibadah yang lengkap gitu ya. Ibadah yang cukup itu ibadah yang lengkap rangkaiannya. Kemudian hati kita ketika belajar juga hadir secara mindfulness gitu kan, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya supaya hati kita tidak mengeras lagi gitu, supaya hati kita glowing, bersyukur di atas rata-rata, bahagia di atas rata-rata. Ini akan menjadi sumber keajaiban. Tapi jangan lupa ketika sudah ajaib bahwa kita semuanya akan mati gitu kan. Sudah ajaib dapat finansial apa yang kita mau, rajinlah sedekah lagi dan lagi. Kenapa? Itu tabungannya teman-teman semuanya, tabungan semesta buat teman-teman semuanya ya. Jadi ketika kita bersedekah
bukan hanya penyakit yang tertolak, bala bencana yang tadinya mungkin ya, tadinya mau ada batu yang nimpuk kita tapi nggak akan jadi karena kita rajin bersedekah. Bisa jadi seperti itu. Dan ini perlu kita sadari bareng-bareng teman-teman ya, jangan hanya mengandalkan ya bahwa saya sudah sedekah di sini, saya sudah sedekah di sana ya. Kalau bisa memperbanyak ya maka banyaklah. Nah, daripada kita harus menghitung-hitung saya sudah sedekah di sini, sedekah di sana, menghitung jumlah sedekah kita sendiri. Jangan pernah menghitung-hitung jumlah sedekah. Nah, karena percayalah itu akan dikembalikan Allah 700 kali lipat bentuknya. Umpama saya kemarin sedekah nih, Jumat kemarin sedekah, mana 700 kali lipat, itu juga tidak bisa terlalu kita harapkan secara melekat gitu. Nah, sedekah yang dikembalikan Allah 700 kali lipat itu bisa berupa banyak hal teman-teman. Temannya nambah, orderannya nambah, kesehatannya nambah, pikirannya nambah tenang gitu kan, tetangganya nambah baik gitu. Mungkin ada 700 kebaikan yang kita sendiri tidak bisa menghitung itu gitu kan. Nah, namanya tumbuh gitu kan, termasuk bisa menghirup udara dengan baik, itu 700 kebaikan gitu kan. Dan inilah yang harus teman-teman yakin. Dan boleh jadi dari 700 kebaikan, keajaiban sedekah gitu kan, nanti ada satu keajaiban besar yang bisa kita dapatkan di sana, ada buah dari sedekah dan buah dari LOP kita gitu. Nah, lalu bagaimana langkah menyembuhkan hati? Yang pertama memperbanyak zikir dan istighfar, yaitu gunanya untuk menenangkan pikiran dan hati yang gelisah, membersihkan noda dosa yang ada di dalam hati. Ya. Zikir terus berputarlah, boleh bunda, boleh lah, lantunkan terus supaya hati teman-teman tenang. Kemudian apa? Merenungi dan membaca Al-Quran. Jangan hanya membaca saja, merenungi, tadabbur gitu kan, agar Al-Quran yang kita baca itu menjadi syifa, obat atau penawar. Nah, saat teman-teman membaca Al-Waqiah, bacalah juga artinya gitu di sana, walaupun sekilas-sekilas gitu kan. Kemudian saat teman-teman diajak Bunda Susan untuk membaca ayat syifa, bacalah artinya di sana gitu kan. Untuk apa? Menimbulkan ketenangan dan menjadi obat atau penawar penyakit fisiknya teman-teman gitu. Lalu apalagi Bun? Yang ketiga, menjaga sholat dan doa yang khusyuk. Selain sholat, doanya juga harus khusyuk. Nah, doa yang khusyuk itu doa yang dilantunkan dengan bahagia di atas rata-rata. Ya, doa yang khusyuk harus dilantunkan dengan bahagia di atas rata-rata. Ketika teman-teman bilang, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kan, saya meminta penghidupan dunia yang hasanah, baik gitu. Nah, itu artinya teman-teman. Hasan ya Allah, doanya khusyuk. Hasan, baik ya Allah doaku gitu. Kehidupan duniaku baik semuanya. Bayangin semua yang terjadi di sekeliling teman-teman baik-baik semua. Nah, jadi di sana teman-teman nggak akan ada celah untuk merasa sedih mikirin utang gitu kan, sedih mikirin suami belum selaras gitu kan, sedih lagi mikirin istrinya cerewet gitu, dan kesedihan-kesedihan lain. Itu ketika teman-teman mampu masuk ke dunia kuantum dengan bahagia, itu akan meredakan stres dan beban mental teman-teman seketika. Nah, saya kemarin malam gitu 5 menit les, tapi berasanya kok kayak 50-an menit, 1 jam ya. Ternyata baru 5 menit beneran gitu. Dan itu beban saya langsung turun 0 gitu, nggak ada lagi. Itu kayak Bunda kemarin, Bunda Sulis ya. Bunda Sulis juga merasakan, mau tanya apa udah nggak jadi nanya gitu. Karena udah tenang banget gitu, udah nggak ada persoalan, udah hilang semuanya, benar-benar hilang. Nah, inilah keajaiban teman-teman. Manakala ketenangan datang, maka saat itulah tubuh dan jiwa kita terkoneksi dengan sehat gitu ya. Hati kita tenang, bersih, namanya qalbun salim. Nah, secara alami ini akan meningkatkan imun, daya tahan tubuh kita, dan fisik juga akan semakin bugar gitu. Lalu apa amalan Rasulullah saat kurang sehat? Nah, ini teman-teman ya, nanti ini bisa dipraktekkan ya.
Nah, ini amalan Rasulullah saat kita kurang sehat, yaitu saya ambil dari hadis riwayat Muslim nomor 2202 ya. Bacaannya adalah a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma'ajidu wa uhaziru. Nah, ini artinya aku berlindung kepada Allah dari kuasanya, dari kejahatan sesuatu yang aku jumpai dan aku takuti. Nah, ini teman-teman bisa digunakan ketika ada anggota tubuh yang terasa kurang nyaman. Pusing nih, saya pusing, pusing, saya dipegang-pegang. Teman-teman baca bismillah 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. 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 Nah, baru baca doa ini ya. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma'ajidu wa uhaziru 7 kali. Sambil diusap-usap. Terus teman-teman bayangin ya, LOP-nya adalah sembuh, nggak sakit lagi, saya bahagia, saya happy, I'm happy, saya baik-baik saja, saya sehat, kan? Terus itu bayangin itu terus sambil diusap-usap kepalanya. Nah, Bun udah 7 kali gimana? Masih sakit kepala juga, berarti masih ada yang kurang selaras di sana, gitu. Masih ada kurang selaras di sana. Teman-teman masih cemas, teman-teman masih takut, gitu. Nah, saya gitu, kalau saya tiba-tiba kok merasa pusing gitu, saya pernah mengamalkan itu amalan ini, saya amalkan. Saya ambil sedikit minyak angin, saya gosokkan di kepala, ini kok berat banget, terasa badan leher kok terasa kaku semua gitu kan. Nah, saya ambil minyak angin, saya baca ini, ya Allah sembuh, ya Allah sembuh, ya Allah sembuh gitu. Saat itu dalam kondisi safar gitu kan. Wah, ini safar sampai rumah pasti malam gitu kan, saya kok nggak sehat, badannya nggak enak banget gitu ya, saya usap-usapkan. Nah, ini makanya ketika Bunda Susan selesai membaca Ayasfi gitu kan, selesai membaca Al-Waqiah, itu setiap malam disuruh ngusapin kan, kita disuruh diusap Bapak Ibu gitu. Nah, ini maksudnya apa? Supaya menghapus energi yang kurang baik, kurang selaras. Jadi kalau pusing itu sebenarnya ada energi yang kurang selaras, perasaan hati yang kurang menerima gitu. Kurang menerima, kurang selaras, sehingga tubuhnya memberikan reaksi seperti itu ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalau kelelahan pun itu karena ada energi yang tidak selaras juga di sana gitu. Lalu ada lagi gitu, amalan Rasulullah ketika pagi dan petang yang dibaca 3 kali ya, di zikir pagi dan zikir petang ya. Bacaannya apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi bashari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min azabil qabri, la ilaha illa anta. Nah, teman-teman perhatikan doa ini baik-baik. Nah, jangan langsung diucapkan ya Allahumma afini bi badani, Allahumma afini fi sam'i tanpa rasa. Ya, perhatikan artinya. Ya, ketika teman-teman bilang Allahumma afini fi badani, nah badan, ya badanku gitu kan. Ya Allah, sehatkanlah badanku. Bayangkan badannya sehat gitu. Allahumma afini fi sam'i, sehatkanlah pendengaranku. Yang diharapkan adalah pendengaran sehat itu bukan hanya enggak budek, enggak banyak sumbatan di telinga, tetapi telinga kita ini digunakan untuk mendengarkan hal-hal baik aja, nggak usah digunakan untuk mendengarkan orang-orang yang gibah, orang-orang yang gosip gitu kan, orang-orang yang suka marah-marah gitu. Harapannya itu teman-teman, menyehatkan pendengaranku. LOP-nya pendengarannya benar-benar sehat, orang gibah jauh-jauh, orang yang suka bergosip jauh-jauh gitu kan. Teman-teman, LOP itu di sana gitu. Lalu apalagi Allahumma afini fis sam'i gitu. Faktanya saya pakai kacamata, tapi saya berdoa ya Allah sehatkanlah penglihatanku. Bisakah? Ya, bisakah saya melihat normal lagi? Bisa sebenarnya kalau Allah berkehendak gitu kan. Faktanya ya saya masih pakai kacamata, tapi penglihatan saya minusnya tidak nambah gitu. Itu sebuah
kesyukuran yang bisa saya panjatkan kepada Allah, berterima kasih kepada Allah gitu. Minusnya nggak nambah, malah berkurang teman-teman gitu. Minusnya tidak nambah, tadinya sampai 2,5 gitu kan, sekarang di bawah 2 gitu kan. Nah ini sebuah kehendak Allah gitu. Mungkin ini salah satu terkabulnya doa menyehatkan penglihatan itu teman-teman. Nah, la ilaha illa anta, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah gitu. Benar-benar ada kalimat positif tauhidnya di sana. Lalu apalagi nih? Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Lindungilah ya Allah, lindungilah aku berlindung kepadamu dari kekafiran dan kefakiran. Fakir ya teman-teman, kafir dan fakir beda gitu. Kalimatnya dibalik, suku katanya dibalik, artinya beda. Kalau kafir ya tidak memiliki agama, ya tidak mentauhidkan Allah. Kalau fakir ya sikap yang tidak punya finansial berlebih, finansial ya tidak cukup, itu namanya fakir. Senangnya minta gitu kan, orang-orang yang fakir gitu. Dan aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, wa a'udzubika min adzabil qabri. Ya penting banget teman-teman, supaya nggak disiksa dalam alam kuburnya. Walau alam. La ilaha illa anta, ini amalan untuk kesehatan di waktu pagi dan petang yang harus kita rutinkan sehari-hari ya. Kemudian teman-teman semuanya lihat kurva ini. Kalau saat ini teman-teman semuanya ada kondisi ketidaksehatan apapun itu, entah tensinya masih tinggi belum turun, atau mungkin teman-teman punya kolesterol yang tinggi, asam urat yang tinggi gitu kan, sering vertigo gitu, sering gak nyaman, bunda saya sambil berbaring ya ngezoomnya mendengarkan. Kenapa saya tidak sehat? Karena ada energi yang tidak selaras di sana, sehingga fisiknya dan memberikan reaksi. Ketika teman-teman menyelaraskan energi, maka kurva aktivasi kun fayakun, saya akan sehat dengan izinnya Allah. Atas dasar keimanan saya akan sehat. Itu bisa terjadi gitu. Nah, ada seorang nabi yang mengajarkan kesabaran apabila kita menghadapi sebuah penyakit. Nah, karena beliau sendiri yang mengalami penyakit itu ya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan ya, Nabi Ayub ya, dia memiliki penyakit kulit ya teman-teman, bahkan sampai seluruh sekujur tubuhnya ini habis dagingnya, tinggal kelihatan tulang-tulangnya saja, dan bakteri-bakteri itu hanya menyisakan jantungnya yang masih berdenyut gitu kan. Seperti apa gitu kan, saya walau alam gitu ya, itu zamannya Nabi Ayub masih bisa duduk gitu, masih bisa hidup dengan tulang-tulangnya saja tanpa daging gitu kan, karena dihancurkan gitu kan. Tetapi mukjizat Allah terjadi di sana, imannya kepada Allah tidak luntur ya. Nabi Ayub itu tidak akan berdoa minta kesembuhan manakala tidak melihat istrinya gitu kan. Nah beliau ketika itu dirawat oleh istrinya, tapi kok istrinya lama kelamaan ya ditunggu-tunggu nggak datang-datang, tidak memberikan makanan gitu kan kepada beliau, dan akhirnya istriku kemana gitu kan. Bertanya-tanya, istriku kemana, kenapa istriku tidak datang juga. Biasanya beliau yang paling setia memberikan dan menemani gitu di dalam gua bersembunyi, karena manusia-manusia lain menolak Nabi Ayub gitu. Dalam sebuah riwayat menceritakan seperti itu. Nah, ketika kondisi fisiknya hancur, imannya Nabi Ayub ini masih tetap stabil, maka doa beliau mengundang keajaibannya Allah. Dengan kun fayakunnya Allah, Nabi Ayub bisa sembuh, disuruh mandi di sebuah air telaga gitu. Nah ini menghancurkan penyakit termasuk virus-virus yang tidak ringan sampai ke akar-akarnya tanpa obat. Zaman dulu Nabi Ayub hidup kan nggak ada obatnya, penyakit gatal-gatal yang Nabi Ayub derita itu, tapi Nabi Ayub mengobatinya dengan sebuah doa gitu ya. Doanya apa gitu? Doa Nabi Ayub ada dalam surat Al-Anbiya, surat yang ke-21 ayat yang ke-83 ya. Ini penggalannya saja yang kita amalkan ya teman-teman, tidak selengkap gitu ya, tapi yang kita ambil adalah ayat
kalimat positifnya. Kita di sini disebutkan bahwa Nabi Ayub berdoa dengan Bismillahirrahmanirrahim, Ani masaniyat azuru wa anta arhamur rahim. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit atau kemudaratan. Padahal Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Gitu. Berarti beliau zikir ini terus, ya Allah Engkau kan penyayang di antara semua penyayang, beri dong saya kesembuhan LOP gitu, sambil membayangkan bahwa beliau ini sudah sembuh kembali. Ya seperti inilah ya kesabaran yang diajarkan Nabi Ayub manakala nanti teman-teman mungkin akan mendapatkan persoalan ketidaksehatan. Ya, yang perlu diingat-ingat adalah ketika teman-teman semuanya tidak sehat, ada tumbukan ketidaksehatan, berarti ada perisai yang ingin Allah lepas dari teman-teman semuanya. Jangan sampai dibawa sampai melekat gitu. Apa perisai itu Bunda? Saya kan nggak tahu. Nah kalau kita nggak tahu perisainya apa, berarti kita harus perbanyak sholat taubat dan istighfar gitu ya teman-teman. Alhamdulillah sudah selesai materi kita pada malam hari ini tepat jam 9 ya, supaya nanti kita masuk ke ruangan Al-Waqiah ya tepat waktu, tidak terlalu berlama-lama ya. Doanya bisa digunakan saat ibu mau bersalin. Oh bisa Bunda ya, doa yang tadi ya yang diusap-usap itu ya, untuk yang diajarkan oleh Rasulullah ketika tiba-tiba terserang penyakit yang sakit gitu kan, saat itu terasa nyut-nyut gitu, silahkan gitu ya diamalkan untuk ibu yang mau bersalin, ditularkan kepada ibu yang mau bersalin tersebut ya, seperti itu.